Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur hari ini kita sudah masuki hari yang ke-28 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tidak terasa kita lah 28 hari ya. Aku terasa Pak. Ada yang tidak puasa tidak terasa ya. Jadi kalau kita yang puasa ini insyaAllah terasa lapar, terasa haus. Tapi mudah-mudahan haus dan laparnya kita itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Jadi banyak uang puasa itu tak kantik yang dia peroleh kecuali hanya lapar dan haus. Pahala tak dia dapat, keberkahan dia tidak dapatkan, keridhaan dari Allah dia tidak dapatkan. Jadi cuma haus dan lapar lagi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin ada hal-hal yang salah sebelum dia melaksanakan ibadah puasa itu, dalam pelaksanaannya juga, dan mungkin juga dalam pengakhiran ibadah puasa itu ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang lalai sehingga mengakibatkan ibadah puasa kita ini tidak mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena orang yang berpuasa ini banyak ragamnya Bapak sekalian. Ada puasanya cuma melo-meloan, tidak lemak dengan bini puasa, tidak lemak dengan anak ada puasa, lantas puasa. Nah, kalau niat-niat ini masih bercampur di dalam diri kita, itulah yang mengakibatkan nilai ibadah puasa kita itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang paling penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu, perbaiki dulu niat itu. Sering saya sampaikan di sini, niat ini adalah awal yang harus kita kedepankan. Ibadah yang kita lakukan itu akan sangat tergantung dari niat kita masing-masing. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah, walaupun haus, walaupun lapar, akan ada nilai manfaat. Tapi kalau kita niatnya lain, niat minta dipuji misalnya kan, atau niat seperti saya sampaikan tadi, tidak lemak dengan bini, tidak lemak dengan mertua, tidak lemak dengan tetangga kita puasa, insya Allah kita dipuji oleh tetangga, dipuji oleh bini, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perbaiki niat. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan ibadah puasa ini Bapak sekalian. Karena Allah di dalam surah Baqarah 183 itu sudah membatasi bahwa orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa itu dibatasi oleh Allah hanya pada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita jingok ada orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di pasar, bagi kamu dekat pasar ini kan pasti banyak ragam kita jingok, merokok gawenya. Mana aku berangkat pegawai itu pasti sering di pasar pucuk ini merokok, makan, tidak baik. Islam gagal. Tidak ada uzur syar'i yang bisa bolehkan dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi mengapa dia tidak melaksanakan ibadah puasa? Mungkin dia tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Ya, tidak perlu repot-repot kita mencak-mencak. Kecuali kalau dia sudah mengganggu dalam konteks menistakan agama Islam, itulah lain lagi. Tapi kalau orang tidak beribadah, ya mungkin dia tidak merasa terpanggil, mungkin dia tidak merasa orang yang beriman.
Karena sudah dibatasi oleh Allah, orang yang berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Umat Islam ini banyak apa namanya tingkatan. Umat Islam itu tidak selalu beriman. Karena munculnya iman itu kebanyakan kita ini Islam dulu baru beriman. Walaupun dalam apa namanya pembelajaran ilmu tauhid itu harusnya iman dulu baru Islam. Tapi karena kita ini apa namanya kebanyakan faktor keislaman kita adalah faktor dari keturunan kita, dari ayah ibu kita, orang tua kita, keluarga kita. Orang tua kita Islam, alhamdulillah kita Islam. Tetapi itu tadi kegagalan pemahaman beragama kita ini cepat merasa puas. Mentang-mentang kita lagi Islam, tidak ada lagi belajar. Harusnya ketika kita sudah dilahirkan dalam keluarga Islam, iman itu harus kita kejar. Tujuannya apa? Agar kehidupan beragama kita ini total, jadi tidak pilih-pilih. Ibadah ini tidak pilih-pilih. Karena setiap apa yang kita ikuti itu, jemaah sekalian, ada konsekuensi yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Ketika kita sudah berikrar dua kalimat syahadat, menyaksikan Allah sebagai Rabb kita, Muhammad sebagai Rasul kita, maka ada konsekuensi yang harus kita taati. Ada aturan-aturan, ada perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus kita ikuti dan harus kita taati. Itu kehidupan beragama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Ramadan yang sudah 28 hari ini, jemaah sekalian, kita sudah bisa apa namanya membuat catatan-catatan tersendiri. Kira-kira selama 28 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Apakah janji Allah melalui Rasulullah diberikan kita rahmat di 10 hari yang pertama, maghfirah di 10 hari yang kedua, dan pengampunan dari siksa api neraka pada 10 hari terakhir ini sudah kita kejar? Apa belum? Itu fasilitas yang diberikan oleh Allah. Jadi kita di bulan Ramadan ini jemaah sekalian diberikan 3 fasilitas. Kalau kita galak, Allah memberikan fasilitas rahmat, memberikan fasilitas maghfirah, dan fasilitas oleh Allah diberikan di 10 hari terakhir ini, itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka bagi orang-orang yang mau, orang yang galak ya. Kalau kita tidak galak, akibatnya tadi ya ibadah puasa ini kita hanya jadikan sebagai rutinitas tahunan lain. Nah kalau ini sampai terjadi, itu tadi seperti hadis Rasulullah tadi, kamin shaimin laisa lahu min syari illa al-ju'i wal 'athas. Tak kasih habis puasa itu sudah balik lagi kita ke asal kita. Yang malas pergi ke masjid, malas lagi pergi ke masjid. Kalau Ramadan ini kan semangat kita tarawih. Subuh semangat bangun sahur kita langsung sholat subuh. Ya habis Ramadan ya sudah. Ramadan kita hanya baca Quran, habis Ramadan kita habis 10. Tutup lagi Quran, simpan lagi dalam lemari. Nah kalau ini terjadi pada diri kita, sungguh apa namanya tidak ada kemanfaatan dan tidak ada keberkahan dalam ibadah yang kita lakukan. Di Ramadan yang sebulan ini adalah apa namanya wadahnya, tempat apa namanya kita buat kue itu, tempat ngaduknya, aduk gedungnya, gulanya, menteganya, dan lain sebagainya. Diaduk, dimik biar lemah. Memang susah aduk buat kue itu susah. Hasilnya kapan? Ketika nanti di akhir Ramadan ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita, ada peningkatan dalam kualitas ibadah kita. Itu yang diharapkan dalam apa namanya pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Karena muara akhirnya jemaah sekalian, puasa dan Ramadan di dalamnya itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi muara akhir dari ibadah yang kita lakukan itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau tidak la'allakum tattaqun, ya berarti puasa kita ini dan ibadah yang kita lakukan ini tidak apa namanya ya sia-sia. Nah, mengapa sia-sia? Saya kira kita bisa menanyakan dengan diri kita dewe. Mungkin itu tadi. Kita ini kadang-kadang ibadah ini, sholat, pikiran masih apa namanya kemana-mana.
puasa, baca kita tahan tidak makan tidak minum. Tapi yang paling susah itu Bapak sekalian, mempuasakan jasmani dan rohani kita secara total. Nah ini yang susah. Kita ini makan dan minum insya Allah tahan kan. 2-3 hari kita masih tahan. Tapi kadang-kadang kita puasa mulut ini masih tidak tahan. Misalnya ngomongkan wow, cuping ini masih tidak tahan. Kalau aku dia ngomong dikit bisik-bisik kita lah mulai manjang cuping gitu kadang-kadang. Ingin tahuan itu cepatnya. Mato kadang-kadang puasa mato. Pak aku tidak pernah berjalan, tidak pernah nengok hal-hal yang aneh. Tapi di HP gitu, kadang-kadang tontonan yang kurang mendidik itu masih kita tonton. Padahal puasa masih ada di dalam hati kita ini apa namanya dengki dengan orang lain, iri dengan orang lain, jahat dengan orang lain. Padahal kita sudah puasa. Nah hati-hati kalau puasa kita masih ada itu. Kenapa jemaah sekalian? Ada 3 wong yang tidak akan diterima puasanya. Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, orang yang tidak akan diterima puasanya itu yang pertama adalah istri yang durhaka kepada suami. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, puasa yang tidak akan diterima oleh Allah itu diaminkan oleh Rasulullah, didoakan oleh malaikat Jibril adalah puasanya orang yang tidak bertegur sapa antar saudara sesama muslim. Hati-hati, kira-kira yang masih tidak bertegur sapa sesama tetanggonya, yang masih galak jahat hati dengan tetanggonya, atau ada anak yang masih ada kedongkolan dengan orang tuanya, balik Jumat ini cepat-cepat minta maaf. Percuma kita melaksanakan ibadah puasa kalau masih ada kedongkolan dengan orang tua, istri masih dongkol dengan suami, ya. Jadi yang tidak bertegur sapa dengan ibu di rumah, bapak cepat-cepat tegur ibunya atau ibu yang dengar melalui mikrofon ini. Yang masih dengki, jahat dengan suami, apalagi dia kasih duit untuk lebaran, lantas dia marah, puasa kasih bunuh. Karena inilah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, orang yang tidak akan diterima pahala puasanya. Ya kalau kasih pahala apa baik? Namanya begal tidak kasih upah, mana kelemah. Ya, mudah-mudahan puasa kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah, dan insyaallah 2 hari lagi kita akan segera menyongsong Idul Fitri, dan mudah-mudahan Idul Fitri ini akan betul-betul menjadi Idul Fitri yang mampu menjadikan hidup kita, diri kita lebih berkualitas, dan kita kembali dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, fitrah, dan tidak ada dosa bagaimana baik dilahirkan di waktu kecil. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.